Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah di atas segalanya, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 16, ayat 18 yang berkata demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, congkak, tinggi hati, sombong, pongah, angkuh, takabur adalah beberapa kata yang memiliki arti yang sama, yaitu menghargai diri sendiri secara berlebihan dan memandang rendah orang lain. Kecongkakan akan mengakibatkan kejatuhan. Orang-orang yang tinggi hati, yang memandang diri melebihi apa yang sepantasnya, dan memandang rendah orang lain, yang dengan kecongkakan mereka menghina Allah. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Dan salah satu karakter kasih adalah kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dapat Bapak Ibu baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kecongkakan dapat muncul bila orang menilai diri terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Orang yang congkak mengira bahwa kelemahan yang ada pada mereka tidaklah separah kelemahan yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan terkadang mereka tidak merasa bertanggung jawab atas kelemahan tersebut. Kesombongan membuat orang meninggikan diri di hadapan sesama, juga di hadapan Tuhan. Kesombongan menjadi pintu yang efektif untuk menghancurkan orang-orang percaya. Semua upaya manusia akan hancur jika yang dilakukannya dengan kesombongan. Agar kita tidak jatuh dalam kesombongan, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Kita harus selalu waspada, karena setiap orang memiliki kemungkinan untuk jatuh dalam dosa kesombongan. Terus bangunlah kesadaran akan anugerah Tuhan. Arnold Toynbee pernah menuliskan, cepat atau lambat manusia akan tiba kepada saat untuk mengambil keputusan. Apakah dia akan menyembah kekuatannya sendiri atau tunduk kepada kekuatan Allah? Orang-orang yang congkak seringkali bertingkah amat angkuh, kurang ajar, dan tinggi hati tepat sebelum mereka hancur, sehingga itu merupakan pertanda yang pasti bahwa mereka berada di tepi jurang kehancuran. Ketika orang-orang congkak menentang penghakiman Allah dan menganggap diri tak tersentuh oleh penghakiman itu, ini merupakan pertanda bahwa mereka berada di ambang pintu kehancuran.
Lihat saja apa yang terjadi pada Ben-Hadad dan Herodes. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Oleh sebab itu, janganlah kita gentar terhadap kecongkakan orang lain, tetapi sungguh-sungguh takutlah pada kecongkakan di dalam diri kita sendiri. Ingatlah bahwa diri kita dan apa yang ada pada kita, harta kekayaan, prestasi pada suatu bidang tertentu, kecerdasan, dan lain-lain adalah berasal dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Jadi Tuhanlah di atas segala sesuatu. Orang yang sombong berarti pula menganggap rendah keberadaan Tuhan. Sebab itulah ia akan dihancurkan atau dijatuhkan. Jika demikian, bolehkah kita bermegah? Tentu boleh, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 17. Dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 mengatakan, firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan dengan seksama, kecongkakan seringkali muncul bukan hanya dalam bentuk ucapan atau perilaku yang kasar dan angkuh di hadapan orang lain, tetapi seringkali tersembunyi di balik topeng kerohanian yang kelihatannya baik. Banyak orang bisa berdoa dengan lantang, berkhotbah dengan penuh semangat, melayani dengan rajin, bahkan memberi dengan berlimpah. Namun, di balik semua itu ada keinginan untuk dipuji, dihormati, dan dilihat hebat oleh sesamanya. Inilah bentuk kesombongan rohani yang lebih berbahaya, karena tidak mudah disadari. Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi yang berdoa di persimpangan jalan supaya dilihat orang, yang berpuasa dengan wajah muram, supaya orang tahu mereka sedang beribadah, dan yang memberi dengan memamerkan perbuatannya, supaya dipuji oleh manusia. Semua itu hanyalah cerminan dari hati yang congkak, bukan hati yang rendah. Maka dari itu, kesombongan seringkali tidak hanya terlihat dalam kata-kata yang menyinggung atau sikap yang merendahkan orang lain, tetapi juga dalam motivasi hati kita ketika kita melakukan sesuatu. Apakah kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri sendiri? Inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan setiap hari. Sebab jika motivasi kita salah, maka kita sedang menyiapkan jalan bagi kehancuran kita sendiri. Kesombongan itu sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap kasih karunia Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika kita sombong, kita seakan-akan berkata bahwa apa yang kita miliki dan capai adalah hasil usaha kita sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa setiap hal yang baik yang ada dalam hidup kita berasal dari Allah. Kesombongan menutup mata kita dari kenyataan bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa kasih karunia-Nya kita hanyalah manusia lemah yang tidak mampu melakukan apapun. Tetapi justru karena kesombongan itulah banyak orang hancur, banyak pelayan Tuhan jatuh, banyak orang yang dulunya dipakai luar biasa, akhirnya terpuruk karena tidak lagi memberi kemuliaan kepada Allah, melainkan kepada diri sendiri. Kita bisa melihatnya dalam kisah Raja Saul yang dipilih Allah untuk menjadi Raja Israel. Namun ketika ia meninggikan diri dan tidak lagi taat kepada Tuhan, kerajaannya ditolak oleh Allah. Demikian pula dengan Raja Nebukadnezar yang berkata bahwa kemegahan Babel adalah hasil dari kekuatannya sendiri. Akhirnya ia dipermalukan Tuhan dengan menjadi seperti binatang selama 7 masa. Semua kisah ini adalah peringatan keras bagi kita
agar kita tidak sekali-kali mengizinkan kesombongan bertumbuh di dalam hati kita. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Marilah kita belajar untuk hidup dalam kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati bukan berarti minder atau merasa tidak berharga, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan dan mengembalikan segala kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain, sebab ia tahu identitasnya ada di dalam Kristus. Orang yang rendah hati tidak mencari-cari pengakuan, sebab ia tahu bahwa pengakuan dari Tuhan jauh lebih berharga daripada pujian manusia. Orang yang rendah hati juga tidak mudah tersinggung atau marah ketika direndahkan, sebab ia tahu hidupnya tidak ditentukan oleh perkataan orang, tetapi oleh janji Tuhan. Kerendahan hati membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, sementara kesombongan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Maka dari itu, setiap hari kita harus memeriksa hati kita. Adakah benih-benih kesombongan yang mulai tumbuh? Jika ada, cepatlah datang kepada Tuhan, bertobat, dan mohon agar Roh Kudus membentuk hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang penuh kasih, dan hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kehancuran, dan sebaliknya, kita akan menerima berkat yang melimpah karena Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar bahwa kesombongan adalah pintu menuju kehancuran, tetapi kerendahan hati membuka jalan menuju kasih-Mu. Tolong kami Tuhan, agar tidak terjebak dalam kecongkakan, baik dalam hal harta, prestasi, kepandaian, maupun pelayanan rohani kami. Ajarlah kami untuk senantiasa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berasal dari-Mu, sehingga kami tidak pernah meninggikan diri, melainkan selalu meninggikan nama Tuhan. Bentuklah hati kami ya Tuhan menjadi hati yang lemah lembut, sederhana dan penuh kasih, agar hidup kami benar-benar menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami
Kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa, dan pulihkan keadaan umat-umat-Mu, serta berkati perekonomian mereka. Dan Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan semuanya dalam perlindungan Tuhan, serta jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalur-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.